Profil Syarifah Halimah Alaidrus. Ustazah Halimah Alaidrus adalah seorang pendakwah wanita berkebangsaan Indonesia kelahiran Indramayu, Jawa Barat tahun 1979. Sejak kecil ia memutuskan untuk mempelajari ilmu agama di beberapa pesantren daripada menyelesaikan pendidikan formalnya. Pekerjaan, pendakwah, penulis buku. Darul Lugah Wadawah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur adalah pesantren pertamanya. Kemudian Tauhidiyah Tegal dan Al-Anwar Rembang, Jawa Tengah. Pendidikan terakhirnya di Darus Zahro Tarim, Hadramaut, Yaman. Di sana selain mengikuti proses belajar, juga dipercaya untuk mengajar. Berkat dukungan guru, suami, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dia aktif mengajar di berbagai majelis taklim di DKI Jakarta dan sekitarnya. Juga melakukan rilah dakwah dan ilmiah di berbagai provinsi di Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Australia, Mesir, UEA dan Oman. Kepiawaian menulis sebagaimana kecakapannya menyampaikan materi-materi dalam setiap majelisnya. Dikemas dengan ringan sehingga mudah dipahami oleh banyak kalangan tanpa batasan usia ataupun latar belakang lainnya. Hadirnya media sosial menjadi salah satu media dakwahnya untuk syiar melalui tulisan di sela-sela kesibukan mengajarnya. Syarifah Halimah Alaidrus sendiri tumbuh dan besar di keluarga yang mementingkan agama, yakni anak kelima dari pasangan Usman Alaidrus dan Nur Assegaf. Meski ayahnya bukan seorang alim, tapi termasuk sosok yang sangat cinta dengan Al-Quran. Pria yang dia panggil dengan sebutan Abah ini hobi membaca dan belajar memahami Al-Quran. Sejak Syarifah Halimah Alaidrus kecil, Abah sering berkata bahwa beliau menyesal tidak belajar agama sungguh-sungguh. Abah bilang, urusan dunia Allah sudah atur, tapi urusan akhirat, Al-Quran ini indah banget. Abah sedih karena tidak mengerti. Ucapnya menirukan perkataan ayahnya. Ternyata ucapan ini berdampak besar pada Syarifah Halimah Alaidrus. Setelah tamat dari bangku SD, beliau terdorong untuk mendalami agama. Tidak hanya ayah, ibu juga melakukan hal yang sama. Perempuan yang disapanya Umi ini menginginkan anak yang tidak keberatan membaca surah Yasin setiap pagi ketika dia sudah meninggal dunia. Saya jadi tahu orang tua ingin saya seperti apa dan tujuan hidup saya. Itu terjadi sekitar kelas 5 SD. Saat saya juga masih tidak tahu apa cita-cita saya, kata beliau. Syarifah Halimah Alaidrus merealisasikan keinginan dengan mantap mulai nyantri mukim di pondok pesantren untuk mendalami agama sesuai manhaj salaf tidak tanggung-tanggung. Syarifah Halimah Alaidrus belajar di pesantren Darul Lugah Wadawah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang sangat jauh dari rumah. Beliau menyampaikan bahwa pada saat itu, tidak gampang mempertahankan semangat untuk masuk pondok pesantren. Sebab, anak yang mau sekolah pondok pesantren rata berasal dari dua faktor. Kalau bukan karena anak nakal atau anak buangan, yang tidak mampu masuk sekolah negeri. Padahal nilai akademik saya paling tinggi di sekolah. Saya sampai dipanggil pihak sekolah kenapa milih masuk pesantren. Tapi, saya tetap yakin mau sekolah di pesantren. Ucap beliau mengenang. Akhirnya petualangan mandiri Syarifah Halimah Alaidrus bermula. Perempuan yang saat itu masih berusia 12 tahun harus berpisah dengan keluarga besar di Indramayu. Beliau menghabiskan waktu 5 tahun di pondok pesantren yang berlokasi di daerah Jawa Timur tersebut. Di sana, beliau mulai mengenal bahwa hidup untuk Allah dan ada seorang pemimpin, yaitu Rasulullah. Beliau mulai jatuh cinta dengan ilmu agama, yakni senang belajar dan memiliki ketertarikan pada agama. Saya ingin pelajari bagaimana kehidupan Rasulullah. Saya ingin tahu bagaimana syariat Islam. Atau saya ingin tahu kenapa ulama bisa berbeda pendapat. Seluruh keingintahuan itu muncul, ujarnya. Dari rasa keingintahuan tersebut,
Perjalanan mendalami ilmu agama terus berlanjut. Syarifah Halimah Al-Aidrus memilih fokus belajar tauhid selama 6 bulan di Tauhidiyah Tegal. Di sana, beliau tidak hanya belajar tapi juga mulai mengajar berkat perintah pimpinan pondok pesantren. Namun, Syarifah Halimah Al-Aidrus menyadari bahwa beliau masih kurang ilmu ketika murid bertanya soal fikih. Saya bilang ke Kiai mau belajar lagi terutama soal ilmu fikih. Beliau rekomendasi ke Al-Anwar Rembang. Saya belajar di sana 3 tahun. Tutur beliau. Perjalanannya mendalami ilmu tak juga berhenti. Ketika sudah mau tamat belajar dan mendekati waktu ujian kelulusan, abang beliau datang mengajak Syarifah Halimah Al-Aidrus belajar ke Tarim, Hadramaut, Yaman. Syarifah Halimah Al-Aidrus ingat persis. Beliau bersama kakaknya berangkat menuju Yaman akhir 1998. Setelah kerusuhan dan krisis moneter yang melanda Indonesia. Walau pada waktu itu di Tarim belum terdapat lembaga khusus perempuan, Syarifah Halimah Al-Aidrus tetap berangkat. Akhirnya, abang yang belajar lalu dia rekamin. Saya menulis ulang dari hasil rekaman di sekolah. Imbu beliau. Syarifah Halimah Al-Aidrus mengaku banyak mendapat pengalaman berharga saat bertemu dengan ulama yang menyampaikan ilmu lewat beberapa majelis karena belum ada sekolah resmi untuk perempuan. Beruntung, seiring banyak orang berdatangan untuk mencari ilmu ke Tarim, akhirnya dibuat pondok pesantren untuk perempuan bernama Darus Zahro. Abang saya malah hanya tinggal 1,5 tahun. Saya bertahan dan betah sampai 4,5 tahun di Hadramaut. Saya pulang sekitar 2002 dan menikah. Lalu kembali lagi setengah tahun ke sana untuk mengajar. Beber beliau. Syarifah Halimah Al-Aidrus benar-benar menetap kembali di tanah air. 2003. Hingga kini beliau aktif berdakwah, mengajar, dan bermukim di Jakarta. Sebagai ustazah, fokus beliau ialah ilmu fikih yang biasa disampaikan menggunakan kisah Rasulullah. Beliau, yang memiliki penguasaan fikih 4 mazhab, melihat bahwa sekarang muslimah mulai tertarik dengan ilmu fikih. Di luar fikih, beliau juga melihat bahwa orang banyak tertarik dengan ilmu tafsir. Kalau sesama muslimah, saya cenderung dengan metode cerita lebih masuk penyampaiannya. Tema dakwah bermacam-macam dari akhlak, keluarga, keimanan, fikih, dan sebagainya, sebutnya. Selama belasan tahun berdakwah di Indonesia, Syarifah Halimah Al-Aidrus bersyukur tidak ada kendala berarti dari luar. Apalagi beliau merasa seluruh yang berada di majelis itu merupakan kawan, bukan murid. Syarifah Halimah Al-Aidrus berpikir semua umat Islam sama. Hati mereka baik dan indah. Justru tantangan dalam berdakwah ada dalam diri beliau sendiri. Agar bisa istiqomah dan tetap dakwah meski sakit atau hati sedang tidak dalam keadaan baik. Inilah beberapa rangkuman kisah dan profil beliau. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari profil dan perjalanan hidup beliau.